Ada 4 tips agar channel YouTube kalian cepat dimonet di tahun ini ya teman-teman. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kevin Bagu New ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas 4 tips channel YouTube yang cepat dimonet di tahun 2022 ya teman-teman. Yang pertama adalah fokus dan spesifik ya teman-teman. Banyak sekali channel-channel YouTube yang gagal ya teman-teman, gagal total ya teman-teman ya, termasuk saya sendiri ya teman-teman. Jadi saya membuat video ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Saya sekedar sharing, tidak bermaksud menggurui ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya sharing ya teman-teman ya. Setelah saya membuat dari beberapa channel ini dan di sini, jadi saya bisa menyimpulkan membuat video ini ya teman-teman. Nah, kembali ke topik pembicaraan kita ya teman-teman. 4 tips channel YouTube agar cepat dimonet tahun 2022. Nah, jadi banyak orang yang gagal di YouTube ini karena channel mereka ini nggak jelas teman-teman ya. Maksudnya hari ini kita ngomongin game, besok kita ngomongin prank, besoknya lagi kita cover lagu, besoknya lagi kita klarifikasi. Nah, seperti channel saya yang dulu ya teman-teman ya. Jadi YouTube sendiri bingung mau menilai ini channel si A ini topik pembahasannya apa, terus channel A ini siapa, kemana arahnya channel ini. Jadi mesin YouTube sendiri bingung ya teman-teman ya. Jadi mengelompokkan jenis channel kita itu bingung ya teman-teman ya. Ya seperti kita ketahui, kita ini bukan selebritis ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang peduli sama kita. Mereka akan subscribe kalau mereka dapat manfaat dari channel kita ya teman-teman ya. Jadi kalau saya kasih saran, mulai sekarang ini fokuslah di satu konten yang spesifik ya teman-teman ya. Jadi penonton kalian jadi paham kalian ini siapa, bahas apa, channel kalian tentang apa. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Selain itu, jika channel kalian itu fokus dan spesifik, maka mesin YouTube ini akan mudah untuk membaca channel kalian ya teman-teman ya, termasuk channel saya sendiri yang dulu-dulu ya teman-teman ya. Dan akan lebih diprioritaskan untuk direkomendasikan ke penonton yang lain ya teman-teman. Nah, terus menginjak yang kedua yaitu stop share video ya teman-teman. Dalam arti kita hentikan saja share link video kita di media sosial ya teman-teman. Dalam tanda kutip, jangan asal share video ya teman-teman ya. Di sini pengaruhnya sangat besar banget ternyata teman-teman ya. Nah, buat kalian yang sering share video di medsos, stoplah mulai sekarang, karena mungkin timbul pertanyaan, tapi bang setelah saya share video, viewer saya jadi besar dan bertambah bang. Nah, itu kalau menurut kalian ya teman-teman. Tapi setelah saya selidiki lama, iya sih bertambah, tapi apakah kalian bisa menjamin retensi video kalian bagus? Nah, jadi buat kalian yang belum paham akan retensi atau retensi tonton adalah waktu tonton rata-rata video kalian ya teman-teman ya. Jadi misal video kalian ini durasinya 10 menit, nah, dan ternyata setelah di share orang nonton cuman 2 menit alias 20% ya teman-teman. Seperti saya yang dulu-dulu. Nah, jadi retensi kalian cuma 20% ini, maka mesin YouTube ini mengira video kalian ini tidak cocok ditonton ya teman-teman ya. Kebanyakan, menurut saya ini kebanyakan yang terjadi setelah share video ke medsos itu ternyata teman-teman kalian itu cuma nonton sebentar ya teman-teman. Mungkin karena video yang kalian share itu tidak sesuai dengan minat mereka ya teman-teman ya. Akhirnya retensi anjlok. Dan mesin YouTube menerima sinyal bahwa video kalian itu nggak layak ditonton ya teman-teman. Karena retensinya rendah. Jadi sama Om YouTube tidak direkomendasikan ke penonton lain ya teman-teman ya. Dan akhirnya channel malah mandek, sepi,
akhirnya subscribe tidak bertambah ya teman-teman. Oke, sampai yang poin kedua. Jika ada yang belum paham silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk tips yang ketiga yaitu pahami SEO YouTube ya teman-teman. Jadi bagaimana YouTube meranking video kalian ketika ada orang yang mengetik sebuah judul di pencarian YouTube, video kalian itu muncul di urutan yang beberapa ya. Jadi simpelnya begini teman-teman, seumpama ada orang mengetik di pencarian tentang memasak. Nah, kebetulan video kita juga tentang memasak, entah itu memasak makanan sehari-hari, memasak simpel atau memasak sayuran dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ketika ada orang mengetik suatu judul di pencarian YouTube tentang memasak, terus itu orang menemukan video kita ini dalam urutan yang keberapa di antara banyaknya video dengan kategori yang sama ya teman-teman. Untuk lengkapnya tentang strategi SEO akan saya buatkan menyusul ya teman-teman ya, karena kalau kita bahas di sini terlalu panjang nantinya. Jadi untuk yang tips yang nomor 3 tadi, pahami SEO YouTube ya teman-teman. Jadi kita jangan asal membuat judul, jangan asal membuat deskripsi, dan jangan asal membuat thumbnail teman-teman ya. Kita harus belajar memahami SEO YouTube. Nanti pelan-pelan kita akan belajar bersama teman-teman. Nah, untuk tips yang terakhir itu tampilan channel ya teman-teman ya. Jadi tampilan channel kita ini harus beda dari yang lain teman-teman. Maksudnya kenapa channel kita harus berbeda dengan yang lain? Nah, begini teman-teman ya. Jadi seumpama orang itu menemukan channel kita ya, dalam pikiran mereka itu, wah channel ini kok beda ya, entah beda dari segi penyampaiannya, beda dari gaya bicaranya, dan juga beda dari segi tampilan kontennya ya teman-teman. Maksudnya konten yang diberikan itu berbeda ya teman-teman, dan tentukan ciri khas tersendiri ya teman-teman, yang tentunya yang lebih menarik di channel kita ya teman-teman. Kita boleh meniru yang lain, cuman kita harus punya karakter yang dan ciri khas yang tersendiri ya teman-teman. Nah, jadi sama halnya ketika kita berjualan barang ya teman-teman, entah barang yang kita jual itu beda dengan yang lain, atau tampilan toko kita yang berbeda, entah penyambutan kita ke calon pembeli yang berbeda, maka orang akan kepo kepada toko kita teman-teman ya. Nah, dan akhirnya mereka beli. Nah, begitu juga dengan channel YouTube teman-teman. Kalau kita mempunyai ciri khas yang dan karakter yang berbeda, itu orang lain memberikan penilaian yang tersendiri ya teman-teman ya. Wah, channel si A itu, dia itu kalau penyampainya gaya ngomongnya itu belak-belakan, gaya ngomongnya itu sederhana atau mudah dipahami. Secara gampangnya channel A itu cara ngomongnya dengan gaya bahasa Jawa begitu ya teman-teman. Contoh saja ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita harus punya tampilan channel yang berbeda teman-teman. Oke teman-teman, dari keempat tips channel YouTube yang cepat dimonet ini, semoga saja memberikan sedikit wawasan tambahan kepada teman-teman, khususnya pemula loh ini ya. Buat yang sudah senior tidak usah menonton video ini khusus untuk pemula saja teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja dulu 4 tips untuk membangun channel agar cepat mendapatkan 1000 subscribe dan cepat menembus jam tayang ya teman-teman ya, dan akhirnya nanti cepat bisa dimonetisasi ya teman-teman ya. Nah, semoga keempat tips tersebut bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan YouTuber pemula di seluruh tanah air. Marilah kita bersama-sama belajar menciptakan kreativitas kita ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Harapan saya semoga saja video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa klik suka pada video ini jika Anda menyukainya. Jika Anda tidak suka juga tidak apa-apa ya teman-teman. Saya sekedar sharing dan berbagi.
Dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian masih ingin belajar dan berkembang di YouTube ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.